Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrul Khairullah dengan nomor mahasiswa 20525299206. Saya mengikuti PPG di Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas Teknik Informatika. Baik, ini tentang pendaftaran OSIS saya dan OP di Fotoshop. Baik, anak-anak semua, kita mulai pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengar semuanya. Selamat pagi anak-anak semua ya. Ya, oke. Anak-anak semua sehat ya? Kelihatan segar wajahnya. Semangat ya, walaupun mungkin capek juga ya sambil belajar, sambil mengikuti kegiatan Bapak. Anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Bapak minta tolong Malika untuk memimpin doa. Silakan Malika, tampilkan kameranya. Ya. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Malika, luar biasa. Anak-anak semua, dengan berdoa nih kita berharap mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya kita semua, baik Bapak maupun anak-anak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semua, tanpa mengurangi rasa kecintaan kita kepada negara Indonesia, karena Bapak tidak memutarkan lagu Indonesia Raya untuk mengingatkan kembali, tapi karena ini pembelajaran yang siang, yang pagi mungkin anak sudah diputarkan oleh guru yang lain ya, tapi kita tetap menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air kita Indonesia. Jangan sampai lupa itu. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita lanjutkan. Nah, anak-anak semua alhamdulillah kelihatan semua wajahnya, semua sehat. Kelihatan Romi mana ya? Kok belum? Romi ya, oke. Nabil, kok kameranya off Nabil? Itu masih kelihatan gamersnya itu. Oke. Terima kasih semuanya. Baik. Pagi ini Bapak mereview dulu sedikit bahasan atau materi kita ini terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Pertama kita mengenal DDL, Data Definition Language, di mana kita membuat database, membuat tabel, membuat struktur tabelnya kan. Kemudian kemarinnya lagi sebelum ini kita sudah membahas mengenai memberikan hak akses pada seorang user, yaitu grant, ya, kemudian mencabutnya dengan revoke dan seterusnya. Sudah kita pelajari kemarin. Sekarang saatnya kita akan memanipulasi data di database kita, ya, melalui perintah SQL yang dikelompokkan dalam Data Manipulation Language. Ya, apa ini gunanya? Mungkin penasaran. Kenapa harus belajar ini? Pertama, Data Manipulation Language ini sangat vital, sangat dibutuhkan, karena nanti kita untuk memasukkan data secara manual, ke database yang sudah kita buat atau ke tabel ya. Kemudian kita bisa update, mengubah database atau tabel data yang salah pada tabel, kemudian kita bisa mengubah atau menghapus data pada tabel yang salah yang sudah kita input tadi. Kemudian terakhir ini yang paling penting akan kita pelajari pagi ini. Yang lain tadi belum tidak kita bahas, tidak kita bahas pada kesempatan. Kita cuma bahas dua hal. Pertama, menampilkan data pada sebuah tabel. Yang kedua, menampilkan data yang ada pada beberapa tabel yang berelasi atau terhubung oleh foreign key dan primary key ya. Primary key itulah kunci utama, foreign key itu terhubung ke tabel yang lain. Pada bahasan kali ini mengenai data manipulation language ya, ada poin khusus aja yang kita bahas, yaitu 2 poin tadi yang Pak sebutkan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sih manfaatnya nanti untuk ke depan? Ya, untuk ke depan, mungkin gini, kalau untuk ke depan itu karena kita sudah mengenal data, suatu saat yang namanya data itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan. Ya, kalian bekerja dimanapun nanti mungkin tidak mesti kalian yang mengejar, tapi kalian paham. Ya, tidak kaget kalau suatu saat dimintain tolong misalnya, atau malah justru bekerja di bagian itu. PowerPoint-nya udah bisa lihat? Udah Pak. PowerPoint-nya bisa lihat? Oke, alhamdulillah. Udah Pak. Kompetensi dasarnya itu ada 2, ya. Penerapan, menerapkan perintah-perintah basis data untuk data manipulation language ya, kemudian menampilkan record data dari sebuah tabel dan juga bisa menampilkan record dari beberapa tabel yang berelasi. Itu KD kita, perintah kita untuk belajar ini
ibarat kata nih koridor kita. Nah, apa yang akan kita pelajari lah, kita masuk ke bagian tujuan pembelajaran, yaitu pertama dengan literasi, dengan membaca, ya, dengan berdiskusi, diskusi kelompok ya, kelompoknya belum kita bagi, nanti akan kita bagi setelah ini. Anak-anak semua peserta didik mampu mengidentifikasi perintah untuk mengampilkan record dari sebuah tabel, mengampilkan data dari sebuah record ya, dari sebuah tabel ya. Jadi perhatikan itu yang pertama. Baru mengidentifikasi, ini secara teorinya dulu. Lalu yang kedua, menampilkan dari beberapa tabel yang berrelasi, sambungannya meningkat, ini lebih tinggi. Nah, sedangkan yang untuk tujuan pembelajaran praktiknya nanti kita akan coba dengan praktek sambil diskusi ya, ini ya, bagian ini kita akan mampu merumuskan perintahnya untuk menampilkan record tersebut dari sebuah tabel dengan tepat, keluar hasilnya dan benar hasilnya. Itu tujuannya. Yang kedua adalah melanjutkan yang tadi, yaitu dari beberapa tabel yang berrelasi. Tidak satu tabel aja, tapi 2 atau 3 ya. Digunakan untuk apa? Untuk memanipulasi data. Memanipulasi data. Ya. Sedangkan perintahnya ada insert, update, delete, dan select ya. Kita cuma bahas mengenai select aja. Ini poinnya hari ini. Ya. Yang lain kita abaikan dulu. Select dengan tujuan menampilkan data tadi, yaitu dari sebuah tabel maupun dari beberapa tabel. Lanjut, ya, kita akan lihat mengenai contoh perintah untuk select. Select bintang from nama tabel. Artinya apa, Nana? Coba Romi, dengan perintah select bintang from nama tabel akan apa hasilnya? Mana pilih tabel yang kita minta Pak, kayak menampilkan tabelnya gitu Pak. Iya, ini menampilkan nama tabelnya. Tergantung nama tabel. Iya, tergantung nama tabel. Ya benar. Jadi bintang ini mewakili seluruh tabel semua ya. Dari nama tabel yang disebutkan, nama tabel disebutkan nanti apa. Misalnya select bintang from nama tabelnya siswa misalnya. Jadi select bintang from siswa. Enter, maka akan tampil isi dari tabel siswa. Atau kita bisa menentukan dengan perintah record. Kita nyebutkan satu-satu kolomnya. Kolom 1 apa? Misalnya NIS, kolom 2-nya nama, kolom 3-nya alamat. Nah, dari siswa misalnya. Jadi hanya 3 kolom yang tampil, NIS, nama, dan alamat. Atau tambah lagi yang lainnya juga boleh. Itu perintah yang lain. Kalau dengan kondisi, artinya tidak semua data harus tampil, tapi dengan kondisi tertentu. Contohnya, select bintang, walaupun bintang di sini dia menampilkan semua kolom, tapi syaratnya harus terpenuhi. Maka yang memenuhi syarat aja yang akan tampil. Kolom, kondisinya apa? Misalnya kolom NIS, ya, kondisinya sebutkan misalnya nomor mahasiswa sekian saja, atau nomor siswanya sekian, nomor induk siswanya, maka itu aja yang tampil, lain nggak tampil. Tapi dengan kolomnya semua, misalnya dari NIS-nya, namanya, alamatnya, apa segala macam. Dan di sini bisa dipahami, walaupun secara ringkas ini adalah bukan pembahasan pokoknya, tapi apakah memberikan sedikit gambaran. Inilah perintah select ya, perintah select. Bisa dipahami? Coba Bapak dengar suaranya. Halo semuanya? Bisa memahaminya? Oke, terima kasih, mudah-mudahan ya. Jadi dengan perintah select, bintang mewakili semua kolom ya. Kolom apa aja akan tampil. Lalu kalau dengan syarat well, kolom, lalu kondisi tertentu, maka hanya yang memenuhi syarat lah yang tampil. Lanjut, tugasnya nanti adalah ada di Google Classroom, di LKPD itu ada 2 tugas aja kok masing-masing anak nanti, yaitu masuk ke bagian SQLzoo.net ini. Coba sekarang mana sudah melihat tampilan SQLzoo.net? Halo? Halo semua? Sudah. Nah, contoh. Perhatikan ini. Perhatikan ini nomor 1. Bapak akan random kelompoknya, akan bagi kelompok, kemudian di random akan dapat tugas nomor berapa aja ya. Contoh dulu yang paling simpel. Select capital from nama ibu kota dari negara Prancis ya, yaitu Paris ya. Menampilkan ibu kota dari negara Prancis yaitu Paris. Ini ada contoh untuk merelasikan 3 tabel. Tabel pertama namanya game. Jadi tugasnya nanti yang kita buat di bawah ini. Sekarang kita lihat dulu. Tabelnya ada game. Game itu ada datanya atau kolomnya ID, MD. Kita ulangi, ID, MD, stadium, tim 1, tim 2. Lalu rank-nya tim 1, rank 2-nya tim 2. Rank-nya terhubung dengan tabel yang di sebelahnya yang di bawahnya. Ya, anak-anak semua lanjut. Tabel pertama. Ya, tabel pertama namanya tim. Tabel kedua namanya tim. Primary key-nya adalah ID. Kolom keduanya tim name dan coach, pelatih ya.
lalu ada tabel yang ketiga. Mereka semua terhubung, lihat hubungan ya, terhubung. Ini terhubung dengan dua foreign key, ini terhubung ya, tidak terhubung ya, perhatikan perhubungannya ya. Ini terhubung ke sana, ini ke sana, ini ke sana bisa. Ini juga bisa terhubung ke sana, lihat panahnya. Nah, di sini di goal, tabel goal itu ada primary key-nya itu match ID sekaligus sebagai foreign key untuk terhubung ke atas dan ke samping ya. Kemudian foreign key yang keduanya itu team ID, player dan G-time ya. G-time itu maksudnya goal time, kapan detik menitnya golnya terjadi, playernya siapa, apa membuat golnya, kecetak golnya, lalu kemudian tim ID-nya apa. Jadi ada tim ID itu negaranya, match ID itu match ya, apa namanya, kode pertandingan ya. Nah, kita lihat datanya. Jadi data untuk game itu ada 4 ID 101 sampai 0104. Lalu end date di tanggal pertandingannya 8 Juni sampai 12 Juni ada 4 pertandingan, 2 hari ya, 1 hari ada 2 pertandingan, jadi ada 4 pertandingan. Stadionnya di mana? Ada 2 stadion ya. Ada berapa nih? Stadion Rizky ada 2, Nasional ada 2 stadion ya, stadion bola. Kemudian timnya pertama tanggal sekian ya, Polandia melawan Greek ya, Yunani ya. Rusia melawan Ceko ya, kalau misalnya CSG ini mungkin Greek melawan Ceko, Polandia melawan Rusia. Itu data untuk tabel pertama, yaitu game. Game itu adalah permainannya, pertandingan lah katakan, pertandingannya. Jadi menyimpan data pertandingan, ID pertandingannya ini, kejadiannya, tanggalnya ini, stadionnya di mana ini, negara yang bertanding, tim 1, tim 2 yang mana. Kemudian masuk ke goal. Goal ya, kita lihat di bawah goal itu ada 4 kolom. Kolom pertama ya, match ID, terhubung ke ID yang di atas. Ya, ID 101 terhubung ke atas ya. Tim ID-nya lah, tim ID foreign key ya, terhubungnya ini terhubung dengan foreign key. Tim ID ketemu tim 1 ya. Paul, Gray, Rus dan seterusnya. Playernya siapa nih, datanya sendiri nih, punya dia. Ini nggak ada di tempat lain. Ya, adanya cuma sini. Jadi kalau sini minta player nggak bisa tampil, maka harus terhubung ke sini. Jadi playernya ada Robert, Dimitri ya, Alan, Roman dan seterusnya. Lalu waktu kejadiannya atau menit kejadian, golnya terjadi 17, 51 dan seterusnya. Lalu data ketiga, tabel ketiga itu ada A-team. Nah, ini A-team ya, kita lihat di sini ada ID, Paul, Rus dan seterusnya. Ini adalah foreign key di sini sebagai foreign key ya, tim ID ketemu ini. Lalu tim name ya, Poland, Rusia, Ceko, dia menjelaskan nama-nama negaranya. Jadi Pol ini kita nggak paham tadi, Pol apaan, ternyata Polandia ya. Grey apaan, ternyata ya Grey itu Greek atau Yunani ya kan. Lalu Rus itu apa, ternyata Rusia. Di sini penjelasannya, jadi tabel itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga data kita untuk biasa. Jadi bisa tidak pas semua bisa jadi satu sebenarnya, tapi tidak praktis, boros ya, dan tidak efektif. Supaya efektif maka dibuat 3 buah tabel ya, dengan pembagian seperti ini. Lah, apa tugasnya Pak Amrul? Oke, Nona semua, kita masuk ke tahap awal. Coba lihat, ubahlah ya. Ini aslinya bukan ini ya. Ini aslinya nih. Nah, ini aslinya. Tampilkan. Ini aslinya akan tampil di sini. Match ID, team ID, player, item. Karena ada perintah dalam yang di bold. Anda bisa melihat semua ya. Di bold ya. Sama ya. Di sini di bold perintahnya apa, di perintahnya? Coba diubah ya. Menampilkan match ID. Ya, ini kan yang tampilkan bintang, berarti bintangnya udah push. Sekarang kita ganti. Ini dapat konten satu dulu. Match ID. And player, koma. Kan itu dari koma ya. Player. Kita tulis. Goal spotnya dari Jerman, jadi yang gol yang cetak oleh Jerman dari gol ya, dari gol kan mana gol ini di golnya ya, gol terjadinya pada saat kapan? Jerman kodenya apa? Mana Jerman? Emang ada Jerman ya? Oh bukan Jerman, Grey itu Greek ya ini. Oh mungkin ada Jerman kali, mungkin kita tampilannya ini sedikit, kita coba lihat ya. Where player ini bukan player tapi Jerman itu apa namanya? Tim name ya, tim name atau tim ID.
boleh tim tergantung nih. Di sini tampilnya apa? Tim 1, tim 2 ya. Tapi goal yang diminta goal. Berarti kita bahas di tabel ini. Dibahas tabel goal. Di tabel goal akan ditampilkan siapa aja? Match ID, player, from, goal ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita coba tampil dulu, benar apa enggak? Enggak apa-apa. Salah benar. Coba dulu tuh, lihat. Match ID player udah tampil, tapi apa? Ya, belum sesuai permintaannya. Maka yang diminta adalah seperti ini. So what the answer should be. Nah, match ID-nya, player-nya, semuanya yang mencetak gol tampil dari dari negara Jerman. Banyak ternyata datanya anak, bukan cuma 4 ya. Bagaimana cara menampilkan? Inilah tantangannya. Bapak nggak selesaikan, karena soal Bapak udah selesaikan yang sehingga muncul senyum. Nah, kalau hari ini nggak senyum dia. Kenapa? Karena ini salah perintahnya, belum tepat. Tantangannya, ini udah Bapak selesaikan yang lainnya, tapi nanti yang buat nyontek ya. Nah, jadi tantangan anak sekarang adalah ya mempelajari dulu bersama. Sebelum kita masuk ke prakteknya ini, ya kita kembali dulu anak semua. Untuk itu Bapak akan bagi dulu kelompok diskusi. Tahap diskusinya ada 2. Ya, tahap diskusi pertama nanti adalah membahas dulu untuk pengetahuannya. KD yang pertama adalah mengidentifikasi perintah untuk apa tadi? Menampilkan data atau record dari satu tabel. Lalu yang kedua menampilkan dari tabel yang terhubung dengan tabel yang lain atau yang berrelasi. Terpahami sampai sini anak-anak? Bapak ngelihat wajahnya pada bingung nih? Gak bingung kan? Bisa kan? Caranya gimana Pak Amrul? Ada materi di Google Classroom. Mungkin kalau materi itu kurang lengkap, anak-anak boleh berliterasi dari internet. Ya. Satu kelompok bekerja sama, cari pembahasan yang lebih lengkapnya, lalu coba identifikasi apa sih perintahnya. Pak Amrul tadi belum jelas. Ya, itu Bapak sengaja memberikan tantangan dulu. Ya, Bapak udah kasih lihat tadi bahwa Bapak sudah cobakan beberapa perintah, sudah tersenyum orangnya. Kalau soal itu belum kita kerjakan, belum ada senyumnya kan? Coba punya kalian lihat, belum ada senyumnya kan? Belum, karena belum dikerjakan, karena perintahnya masih belum benar. Kalau udah benar nanti dia akan senyum, berarti udah benar. Ya, kita coba bagi kelompok terlebih dulu. Sekarang kita pembagian kelompok. Pembagian kelompok Bapak share aja ya. Ya, anak-anak bisa melihat tampilan Bapak. Di sini ada nama-nama anak-anak. Ini sekaligus adalah nilai penilaian sikapnya yang dinilai adalah keaktifannya, berdiskusi, bersamanya dalam kelompok, dan toleran nggak terhadap perbedaan pendapat. Ada 3 hal ya yang nilai sikapnya. AB itu kurang baik, B baik, SD sangat baik. Bapak berharap nilainya ada di sangat baik semua untuk 3 hal ini. Belum lihat tampilan Bapak ya? Sudah lihat belum? Udah Pak. Oh, udah. Nah ini ya tampilannya. Sudah, maka Pak. nilainya Pak. akan Bapak buat, akan Pak berikan yang nantinya. Sekarang coba Bapak bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama Bapak ambil dari atas nggak Bapak ya. Kelompok pertama itu ada Ahmad Salahuddin bersama Fatimah di kelompok pertama. Lalu kelompok kedua ada Diva ya, bersama Elwa. Ini ya, Elwa. Kelompok ketiga ada Malika ya, bersama Adil. Ya. Kelompok keempat Nurul sama Rangga. Sudah dilihat semuanya pembagian kelompoknya? Pak, coba Pak ulang Pak. Ya, dia ada tampilannya. Masuk. Kelihatan nggak tampilannya? Kurang besar. Kurang Pak. Iya. Nggak usah deh, udah deh. Udah kelihatan ya. Silakan Bapak berikan waktu jam 10.38 selama 10 menit untuk berdiskusi, mencari pembahasan mengenai berdiskusi dan melakukan literasi lah ya, supaya menambah wawasan kalian. Walaupun materinya sudah Bapak bagikan di Google Classroom, tapi masih singkat, padat. Nah, sekarang Bapak berikan waktu selama 10 menit. 10.38 atau 39 sekarang
selesai jam 10.49, 10.50 lah maksimal. Itu selesai untuk berdiskusi mengenai mendeskripsikan atau mengidentifikasi perintah untuk menampilkan record dari tabel, baik yang tunggal tabelnya maupun yang berelasi. Ya. Silakan, nanti hasilnya akan Bapak cek. Jadi jangan kaget kalau nanti Bapak panggil apa hasilnya. Ya. Bapak tanya apa yang kalian dapatkan. Silakan berdiskusi terlebih dulu. Kalian boleh screenshot, dilampirkan ke Bapak, kirimkan ke WA Bapak. Ya, sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan diskusi. Saya mau tanya Pak, Iya, ini waktu 10 menit untuk belajar berdiskusi. materi. Iya, materinya dulu pelajari, plus berliterasi, diskusikan bersama teman kelompok, mengidentifikasi dulu. Belum membuat, belum mengerjakan di SQL Zoo, bukan, belum. Ya, nanti identifikasi nanti. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan, ada pertanyaan. Jangan diam aja. Emang udah paham tugasnya? Saudara udah paham semua nih? Berarti Halo, baca Pak. materi doang, Pak. Baca materi, lalu berliterasi, lalu mendeskripsikan melalui mengidentifikasi. Ya, nah silakan. Oh ya, Nah, jadi Ya, yang jadi kenapa, Dit? Fatimah sudah benar belum mic-nya? Halo Fatimah. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Ya, semangat ya. Berdiskusi, menggunakan grup WA darurat ya, grup bikinan sekarang. Langsung bikin grup WA-nya. Ya, Fatimah masih apa tadi, Nak? Sama Ahmad Salahuddin, Pak. Langsung bikin grup WA, masukkan Ahmad Salahuddin, lalu diskusikan di sini. 5 menit, nanti akan Bapak cek apa hasil yang sudah didapatkan. Ya, sudah berjalan 5 menit lebih. Pak Amrul mau cek dulu bentuk kelompok yang bertiga, terutama Romi dan kawan-kawan tadi. Romi, coba tampilkan kameranya, Nak. Romi, dari hasil diskusi dan literasi yang pertama ini, Romi sudah mendapatkan apa perintahnya, Nak, untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Perintahnya apa, Nak? Contohnya sebutkan nama tabelnya, nama sembarang aja dulu. Contohnya siswa misalnya. Coba perintahnya gimana kira-kira menampilkan data yang tadi dari NIS dan nama saja dari tabel siswa. Coba perintahnya gimana? Ya Pak, jadi kalau itu kita pakai tambahan kondisi. Kan awalnya kita select nama tabelnya, tadi nama tabelnya siswa, terus pakai kondisinya itu pakai where gitu. Where kolom berapa, yang kondisinya kayak gimana gitu Pak. Oke. Itu pemahaman Romi ya. Baik, Ya, Romi, terima kasih Romi. Nah, coba ingat-ingat perintah yang Bapak gambarkan tadi di presentasi Bapak. Select bintang, ya kan? From nama tabel. Berarti kolomnya dulu disebutkan, baru kemudian nama tabel. Ya, oke. Paham ya? Teman-teman semua bisa dengar penjelasan Pak Amrul?
Ya, jadi masih ada yang salah jawaban tuh nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita memang belajar. Salah benar itu adalah butuh waktu untuk mencari kebenarannya. Karena kita kembali lagi, semua coba on-kan dulu kameranya. Waktu 10 menit sudah berlalu, anak semua. Nah, masih ada sedikit kendala Bapak lihat ya. Masih ada. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, coba kita diskusikan di sini. Silahkan yang punya pertanyaan. Yang tidak jelas boleh tanyakan, nanti yang sudah paham boleh menjawab. Silahkan. Yuk, kita cari kebenarannya, apa kesulitannya kita coba kasih bersama. Jadi dengan perintah select itu udah paham belum bahwa select itu tadi Bapak tampilkan lah contohnya select bintang from nama tabel. Nama tabelnya ada di bagian belakang. Berarti kalau Bapak tadi bilang ke Helwa tampilkan dari tabel barang berupa kode barang dan nama barang. Berarti perintahnya adalah select spasi kode barang, koma, nama barang, spasi, from. From apa? Nama tabelnya apa tadi? Barang. Paham sampai sekarang? Sampai sini paham ya? Jadi sebutkan dulu kolomnya, from, nama tabel. Select nama kolomnya, from, nama tabel. Jadi kalau diminta kolomnya apa aja, kita akan mudah menyebutkannya kalau database itu kelihatan. Ya, tadi Bapak kan mengingatkan kita akan menggunakan aplikasi online yaitu SQLZoo.net. Karena kita meningkat waktu, kita nggak membuat tabel dulu, ya. Sekarang kita masuk diskusi tahap kedua. Sebelum yang terakhir nanti kita akan membuat atau akan mempresentasikan hasilnya. Ingat, kalian semua silahkan download dulu LKPD ringkas yang ada di Google Classroom. Ya, di Google Classroom Bapak share. Ini udah bisa melihat tampilan Google Classroom? Halo? Coba suaranya? Udah. Nah, ini LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja. Nah, lembar kerja ini kalian open, buka, lalu sambil berdiskusi, mencoba di SQLZoo.net tadi, ini SQLZoo.net, kalian coba terus sampai ketemu perintahnya. Pikirkan dulu, bahas bersama, oh begini salah, coba lagi. Oh begini salah, coba lagi. Jangan takut salah. Pokoknya apapun hasil pembelajaran kita kali ini, itulah hasil yang akan kita bahas bersama atau kita terima bersama. Berhasilkah kita atau tidak berhasilkah, nanti akan kita tahu. Sekali lagi patokannya dari tabel ini yang di atas. Jangan bingung, jangan pikirkan hal lain. Tabelnya ada ini. Ini aja pokoknya nih poinnya. Walaupun isinya apapun jangan pikirkan ini aja. Ya. Nah, untuk melihat datanya nyontek, datanya ini versi. Ini belum semua data tampil, masih ada Jerman segala macam banyak. Contohnya tadi Bapak tampilkan, di sini tadi banyak tadi ya. Ya, contohnya tadi datanya banyak tampilnya. Yang harusnya seperti ini tampilnya tuh banyak sekali. Ya, semua. Nah, kembali ke Google Classroom LKPD ya, ini LKPD-nya. Nah, ada 2 tugas untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 kerjakan 2 tugas, nomor soal berapa dan nomor soal berapa. Tuliskan nanti di sini. Ya, anak-anak download dulu kemudian Bapak sambil menyiapkan tempat upload ya, tempat uploadnya. Tapi ini udah bisa disubmit ya, karena ini adalah merupakan sebentar Bapak coba. Oh ya belum ya, nanti akan disubmit menggunakan formulir ya, Bapak siapkan formulirnya ya. Silakan dilatih dulu sini, diisi dulu secara tulis, nanti disalin jawabannya di di formulir yang akan Bapak sediakan untuk diupload. Oke, anak-anak semua bisa dipahami? Halo semuanya, dengan suara Bapak kan bisa dipahami ya? Oke, sekarang Bapak sambil menyiapkan formulir, anak-anak bekerja untuk berdiskusi kelompok untuk mencoba mempraktikkan perintah untuk ini. Tapi sebelumnya kita bagi tugas menggunakan Oke, coba perhatikan. Kita mulai dari kelompok berapa tadi? 1. Pokoknya ini ada 5 kelompok ya. 6 kelompok tadi ya? 6 kelompok ya. 5, maaf. Coba cek lagi. 5 kelompok. Cuma ada 5 kelompok. Sekarang soalnya ada 13. Random ya, perhatikan. Kelompok 1 dapat tugas nomor berapa aja? Perhatikan. Nomor 3. Bisa lihat?
Halo semua, bisa lihat? Kelompok 1 dapat tugas nomor 3 ya. Kelompok 1 dapat tugas nomor, dapat tuliskan di sini dulu deh. Ya. 1 dapat tugas nomor 3 dan nomor berapa? Coba kita lanjutkan. 11 ya, nomor 3 dan nomor 11. Fokus ke sana aja, jangan lihat yang lain. Kelompok 2 dapat tugas nomor 10 dan 5. Kelompok 2 10 dan 5. Kelompok 3 mendapat tugas nomor 13 dan 9. Nah, nih tugasnya, coba perhatikan. Kelompok 1 tugasnya mengerjakan nomor 3 dan nomor 11. Kelompok 2 mengerjakan nomor 10 dan nomor 5. Kelompok 3 mengerjakan nomor 13 dan nomor 9. Kelompok 4 mengerjakan 7 dan 1. Lalu kelompok 5, 8 dan 4. Halo semuanya, bisa dipahami? Siapa, Pak? Dipahami? Oke, semangat ya, Nana pasti bisa. Bapak beri waktu 15 menit pertama ya. 15 berikutnya nanti kita akan lihat hasilnya, lalu dipresentasikan. Oke, gimana Nana perkembangannya? Yang punya laptop bisa di-share ke Bapak hasilnya sementara, coba. Perhatikan, waktu kita untuk yang sesi diskusi kedua, praktikum sudah selesai. Saatnya sekarang kita coba lihat hasilnya dengan mempresentasikan ya. Sebenarnya kita harus sepakati nih, siapa yang akan maju, maka pilihanlah untuk kelompok yang banyak anggotanya dulu. Kelompoknya Romi, apapun hasilnya, silakan tampilkan layarnya. Romi, yang mewakili siapa kelompok Romi? Iya Pak. Ketemu nggak jawabannya? Nggak apa-apa, kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Itulah hasil maksimal kerja kelas kalian ya. Yuk silakan. Siapa yang mau tampilkan hasilnya? Udah kelihatan Pak. Sudah kelihatan ini? Oh, Oke, silakan. Ini udah. Jadi, Romi ya yang tampilkan ya. Ini udah senyum Romi. Iya, Ini Pak. yang tampil. Ya. nah, Nah, jadi ini perhatikan. ya ini yang saya dapat soalnya yang nomor 5. Ini kan kita disuruh untuk menunjukkan namanya table yang player, tim ID, coach sama di time-nya. Ya. Untuk yang seluruh goal yang masih di bawah 10 menit. Nah, terus untuk kodenya kita pakainya select player untuk nampilin namanya di table. Select player, tim ID, coach, di time, from dari table goal, join a team on goal dot team ID sama dengan team.id where di time kurang dari 10 itu Ya. Pak. Good. Terima kasih Romi, luar biasa. Ya Pak. Sebenarnya kalau untuk melihat betul atau salahnya, ya dari senyumnya aja kelihatan. Kalau ada orang senyum itu berarti benar. Ya, nanti untuk Romi tugas pertama terjawab ya. Jadi lanjutkan boleh tugas kedua. Ini tugas kedua malahan ini ya. Tugas pertamanya nomor 10 ya kalau nggak salah tadi ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa. Silakan anak-anak sambil mengupload ke LKPD sudah Bapak siapkan formulirnya. Nomor 10-nya juga Pak. Saatnya. Halo gimana? Oh nomor 2 ada 10. Oke, silakan bacakan. Wow, terjawab semua. Bagus, luar biasa kerjanya. Bapak berikan apresiasi luar biasa. Romi silakan bacakan. Ya Pak, kalau ini dari kelompok saya Pak. Jadi tadi kita udah nyari, terus jawabannya sih di sini kan ada select stadium karena kita mau nampilin namanya table stadium dengan goal score-nya berapa. Bisa kita pakai ini select stadium, phone itu untuk menghitung ini playernya dengan goal score from dari table game, join goal on game.id sama dengan goal.hid. Grupnya by stadium, jadi untuk grupnya dari yang stadium Pak. Oke, luar biasa. Jadi untuk melihat data dari tabel yang lain itu pakai perintah apa Romi? Join ya. Ya. Jadi pahami itu semuanya. Perintah join itu kemudian sebutkan foreign key dan numeric key yang untuk menghubungkan keduanya fieldnya apa atau kolomnya apa sebutkan. Makasih Romi dan kawan-kawan, luar biasa sudah berhasil. Apa ya? Karena untuk yang kesimpulan siapa nih? Bapak minta tolong siapa? Kita boleh atau Diva? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir ini, apakah anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan baru, ada manfaatnya kira-kira untuk ke depan? Ya. Lalu apa yang anak-anak sudah paham? Itu aja kesimpulannya, simpel banget. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan kemarin? Romi udah, ya.
mungkin sekarang Diva lah saatnya. Diva boleh ya Diva? Apa yang Diva pelajari hari ini, ya, kira-kira yang dapat dipahami apa saja, lalu kedepannya harapannya seperti apa, itu aja boleh. Boleh Diva, silakan. Tinggal 3 menit waktu kita. Yang keras Ya Diva, tadi Diva. yang udah dipelajarin itu kan SQL DML, perintahnya saya select untuk menampilkan data, join. Ya. Terus untuk kedepannya sih saya semoga ilmunya berguna aja nanti, apalagi di kerjaan ya kayak database gitu, mungkin berguna sih Pak. Pastinya berguna, insya Allah ya. Karena minimal paling enggak kalau kalian nanti bekerja di perusahaan, ya enggak kaget kalau disuruh coba ambil data ini atau apa gimana segala macam, atau bahkan bisa jadi bekerja di database administrator kan data. Nanti lebih dalamnya di kuliah tentunya, tapi ya, basicnya sudah mulai dapat dari sekarang ya. Jadi nggak kaget lagi untuk ditangkap database. Itu harapan Bapak. Alhamdulillah kalau kalian bisa mendapatkan itu. Anak-anak semua, sebelum berakhirnya pembelajaran kita, sebenarnya ada kuis, cuma kuisnya tidak cukup waktunya karena jam kita 2 jam sudah hampir habis ya. Nggak apa-apa, intinya begini, kuisnya nanti akan Bapak upload aja di Google Classroom, soal-soalnya nanti kalian kerjakan di sana ya. Jadi sebagai bahan latihan melihat sejauh mana pengetahuan kalian mengenai perintah-perintah basis data atau SQL yang sudah kita pelajari sebelumnya dan sampai hari ini ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, baru satu kelompok Fatimah yang udah masuk. Fatimah dan Salahuddin ya, itu satu kelompok yang sama ya. Ya, benar. Ya, benar. Ya, itu satu kelompok. Satu orang upload masing-masing jawabannya tapi sama dengan jawaban masing-masing. Oke, good, bagus. Terima kasih Fatimah dan Salahuddin. Yang lain ditunggu. Baik, anak-anak semua, kembali pada pembelajaran kita karena sudah berakhir waktunya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Berharap, berdoa semoga kalian menjadi anak yang sukses, anak yang berbakti, anak yang tetap menjaga attitude karena skill bisa diasah. Attitude itu butuh waktu yang lama. Tahu ya bedanya attitude dan skill? Skill dalam 2-3 bulan bisa kita buat, bisa berubah. Tapi kalau attitude tidak bisa. Jadilah anak yang baik, anak yang bisa menghargai orang lain dan kalian otomatis akan bisa dihargai pula. Demikian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalian luar biasa, pembelajaran hari ini membuktikan bahwa kalian memang hebat ya. SMK hebat. Bapak kasih pancingan aja kalian sudah bisa berkembang ya dengan melalui literasi dan diskusi. Terima kasih semuanya, kita akhiri dengan berharap dan doa semoga semua yang akan kita pelajari tadi itu bermanfaat untuk masa depan kita. Semoga semua juga diberikan kesehatan karena masa pandemi ini masih sepertinya belum berakhir ya. Mudah-mudahan segera berakhir, segera pergi ini si corona, kita bisa ketemu di kelas ya. Terima kasih anak-anak semua, sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama kita berlanjut di kelas seperti biasa. Sekali lagi ya, ada yang mau disampaikan boleh? Silakan. Ada pesan buat Bapak? Boleh siapapun menyampaikan pesan atau kesan? Diva, senyumnya ganteng. Romi, makasih ya. Oke, ya. Nurul, ya Bapak kangen semua nanti nih buat kalian luar biasa. Terima kasih, sampai di sini dulu. Bapak akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama untuk yang muslim, yang berkamarin boleh membaca doa masing-masing ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Semangat ya, tetap belajarnya juga semangat ya. Semangat semuanya, mudah-mudahan sukses ke depannya.